Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tafko semuanya dimanapun berada. Kita kembali lagi dalam Makrifat, My Favorite Ayat. Ini adalah program spesial dari para pengurus Tafko, Tahfidz for Kids Online di bulan Ramadan kali ini. Nah, kalau kemarin-kemarin para sahabat saya sudah sharing tentang ayat-ayat favorit mereka. Kali ini giliran saya, Meftia Hartono atau Ibu Tia, yang akan sharing ayat-ayat favorit saya. Saya sendiri menjadi pengurus Tafko dari Tafko berdiri ya di tahun 2021 hingga sekarang, dan saya saat ini diamanahi sebagai manajer keuangan Tafko. Baik, ini adalah salah dua ayat favorit saya dalam Al-Quran, yaitu dari surat An-Nur ayat 11 dan 12. Kalau sahabat Tafwa yang sudah tahu ayat ini, mungkin sudah tahu juga asbabun nuzulnya. Ayat ini turun untuk merespon kondisi pada saat itu di mana Ummul Mukminin kita, Aisyah radhiyallahu anha, mendapatkan fitnah ya. Dan itu fitnah begitu cepat menyebar, memengaruhi pendapat masyarakat maupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Aisyah, sehingga turunlah ayat ini. Nah, sebenarnya rangkaian ayat ini cukup panjang dari ayat 11 sampai ayat 26. Namun saya hanya mengambil dua ayat di awal, yaitu ayat 11 dan ayat 12, karena dua ayat ini pun sudah cukup mewakili. Nah, ini isi dari ayat 11 ya. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Nah, ini lanjutannya ayat 12, lanjutan dari ayat 11 tersebut. Ini masih berbicara tentang fitnah yang terjadi pada Aisyah radhiyallahu anha. Ini arti dari ayat 12, mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Itu tadi salah dua ayat favorit saya dalam Al-Quran. Nah, kenapa ayat-ayat ini jadi favorit saya? Jadi ada sejarahnya, di mana saya dulu kuliah di jurusan ilmu komunikasi, jurusan jurnalistik ya. Dan ada salah satu dosen saya yang Masya Allah, beliau itu tidak hanya mengajarkan ilmu-ilmu jurnalistik dasar, tapi juga memberikan ayat ini gitu, memperkenalkan ayat ini bahwa yang namanya jadi jurnalis itu tidak boleh menciptakan berita bohong ataupun ikut menyebarkannya. Dan dari situlah saya merasa bahwa ayat ini selalu mengingatkan saya untuk menghindari yang namanya berita-berita palsu. Lalu kalau misalkan memang ada informasi yang saya ragukan, saya mencoba untuk membiasakan tabayun. Tabayun pada pemberi informasi tersebut ataupun orang yang ada dalam informasi tersebut, agar tidak menimbulkan fitnah. Nah, selain tabayun juga selalu melakukan recheck dan recheck, tidak lagi cek dan recheck, karena memang ingin menghindari fitnah ya. Karena bagaimanapun jika fitnah itu terjadi, maka kita menjadi yang tadi disebutkan gitu dalam golongan orang-orang yang akan mendapat azab yang besar. Jadi sebisa mungkin hindari fitnah, menjadi pembuat fitnah, penyebar fitnah maupun objek dari fitnah tersebut. Nah, ayat-ayat tersebut juga membantu saya untuk berpikir kritis, melatih logika agar terhindar yang namanya dari fitnah, propaganda, hoax, apalagi kan zaman sekarang gitu banyak banget ya berseliweran hoax di media sosial. Dan ayat-ayat tadi juga kan mengajari kita bahwa bagi para pencipta berita bohong, penyebar berita bohong, maupun hanya mendengarkan tapi tidak menyangkalnya dan ikut berburuk sangka gitu, Allah tuh sudah memberi peringatan gitu akan mendapatkan azab yang besar. Dan saya teringat ayat ini nih jika pertama ketika mendapat hoax berantai. Ingat ayat An-Nur ayat 11 dan 12, jangan sampai terpengaruh untuk menyebarkan hoax itu lagi gitu. Kalau perlu sudah stop penyebarannya di kita saja. Lalu teringat lagi ayat ini kalau misalkan sedang mengkaji tentang sosok Aisyah radhiyallahu anha. Bayangkan saja untuk perempuan yang sudah dijamin tempatnya di surga masih saja mendapatkan fitnah. Apalagi mungkin kita ya yang belum ada apa-apanya dibandingkan Aisyah radhiyallahu anha.
ya kita harus mawas diri gitu untuk berhati-hati agar bisa terhindar dari fitnah. Nah, apakah ada ayat lain dalam Al-Quran yang mirip dengan dengan surat An-Nur ayat 11 dan 12 ini? Ada di surat Al-Hujurat ayat 6 ya. Jadi hampir mirip. Jika datang kepada kita berita dari orang fasik, maka periksalah dengan teliti. Ya, di sini menekanannya periksa dengan teliti agar tidak terjadi musibah yang menimpa suatu kaum dan juga kita tidak menyesal. Jadi satu tipe ya, bahwa dalam Al-Quran pun kita diajak untuk berpikir kritis ketika menerima informasi, jangan percaya begitu saja. Lalu juga biasakan tabayun, cek dan recheck ya ala Islam, agar kita terhindar dari fitnah. Kita harus tetap teliti. Dan bagaimanapun ayat-ayat tersebut mengajari kita agar terus berhati-hati dan selalu meminta penjagaan dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu saja sharing pendek dari saya. Semoga bermanfaat. Jika memang ada kesalahan, yuk kita terbuka ya untuk diskusi. Silahkan diskusi di kolom komentar. Jangan lupa untuk like seluruh video Tafko, juga subscribe kanal Tafko. Terima kasih untuk perhatian sahabat Tafko sampai sejauh ini. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan dan teman-teman saya sampaikan. Jazakumullah khairan hatsiron. Kita kembali lagi bertemu ya di lain kesempatan. Saya Ibu Tia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.